Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polresta Jakarta. Tidak lupa dan tidak pernah berhenti, terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di aula Satreskrim Polresta Jakarta untuk kasus tentang perampasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 pukul 16 sore. Untuk bahwasanya pada kesempatan siang hari ini akan selamat datang dan supaya cepat selesai daripada nanti akan kami cari terus 17 Mei 2020. Saya kira itu menerangkan kronologis dan peristiwanya. Segera lapor ke kami, langsung kita tidak lanjuti dan kita lakukan pemeriksaan. Untuk identitas korban, kronologi benarnya adalah bahwa pada mulanya korban bersama dengan keluarganya melakukan wisata liburan ke Yogyakarta. Korban dari Madiun ini berlibur di Yogyakarta dan di kebun binatang Gembira Loka. Salah satu tujuannya bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei sekira pukul 16 korban dan keluarganya tiba di kebun binatang Gembira Loka di Parkir Timur melaksanakan rekreasi di tempat tersebut. Kemudian ketika selesai rekreasi pukul 16 tersebut, pada saat korban mau masuk ke mobil, membuka pintu mobil, datang kurang lebih 4 sampai 5 orang. 5 orang pelaku mengaku mengenalkan diri dari MAF, dari Mega Auto Finance, dan menanyakan tentang mobil yang dipakai oleh korban tersebut. Kemudian orang-orang tersebut juga menyatakan bahwa mobil yang dipakai telah angsuran 10 bulan. Jadi mereka ini mengatakan kepada korban bahwa mobil ini telah angsuran 10 bulan dan mereka berusaha untuk meminta kendaraan tersebut. Jadi memaksa untuk meminta kendaraan tersebut. Kemudian korban menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan mobil kredit dari MAF. Jadi dia menjelaskan bahwa saya tidak pernah kredit di MAF, tapi saya di SMS Finance. Tapi kelima pelaku ini memaksa minta STNK. Sebetulnya dipertahankan oleh korban STNK tersebut, tapi karena mau dicek ke nomor mesin dan nomor rangkanya, kemudian diserahkanlah karena takut mereka berlima, sementara korban ini hanya dengan keluarganya, suami dengan istri dan anaknya. Kemudian si korban ini karena takut menyerahkan STNK itu diserahkan, kemudian dicek ke mobilnya, dibuka, dicek, ternyata sesuai dengan STNK. Justru surat yang dibawa oleh para pelaku itu, 5 orang itu tidak sesuai dengan yang identitasnya kendaraan. Jadi tidak sesuai dengan identitasnya, tapi memaksa. Akhirnya STNK malah dibawa oleh teman pelaku ini, yang 3 orang itu membawa STNK-nya pergi. Akhirnya korban minta untuk dibawa ke kantor polisi terdekat. Akhirnya dibawalah ke sini dan mereka berdua mengikuti. Sampai di sini sudah kita jelaskan, STNK-nya masih dibawa oleh temannya dia, yang 3 orang itu. Sehingga ya kita kenakan memaksa orang untuk menyerahkan suatu barang itu. Padahal nyata-nyata bahwa mobil yang data yang dia bawa itu sudah berbeda dengan mobil yang ada yang mau ditarik itu. Dasarnya korban, dasarnya pelaku untuk melakukan pengecekan itu adalah berdasarkan barcode. Jadi ternyata di kendaraan itu ada barcode-nya. Ada barcode, kemudian salah satu dari 5 orang itu ngecek barcode-nya itu dan mengatakan itu sesuai, ini sudah sesuai barcode, padahal STNK sama nomor mesin, nomor rangka yang ada di mobil itu dicocokkan dengan apa yang rencananya mau ditarik, itu berbeda. Dokumen ini sudah beda dengan STNK-nya, tapi masih memaksakan hanya berdasarkan barcode tadi.
Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Polresta Jakarta. Tidak lupa dan tidak pernah berhenti, terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula Satreskrim Polresta Cipayas untuk kasus tentang perampasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 pukul 16 sore. Untuk bahwasanya pada kesempatan siang hari ini akan selamat datang dan supaya cepat selesai daripada nanti akan kami cari terus 17 Mei 2020. Saya kira itu menerangkan kronologis dan peristiwanya. Sudah lapor ke kami, langsung kita tidak lanjuti dan kasih kita lakukan pemeriksaan. Untuk identitas korban, kronologi benarnya adalah bahwa pada mulanya korban bersama dengan keluarganya melakukan wisata liburan ke Yogyakarta. Korban dari Madiun ini berlibur di Yogyakarta dan di kebun binatang Gembira Loka, salah satu tujuannya. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei sekira pukul 16, korban dan keluarganya tiba di kebun binatang Gembira Loka di Parkir Timur melaksanakan rekreasi di tempat tersebut. Kemudian ketika selesai rekreasi pukul 16 tersebut, pada saat korban mau masuk ke mobil, membuka pintu mobil, datang kurang lebih 4 sampai 5 orang